Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat baru-baru ini merilis laporan soal beragam praktek pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Laporan praktek HAM yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyoroti kasus unlawful killing, salah satunya soal penembakan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek kilometer 50. Pertanyaan inti dari masalah ini adalah, ada apa kok mendadak negara sebesar Amerika begitu tertarik dengan Indonesia? Kami sangat bersyukur alhamdulillah, dan kami sudah menduga memang ini cepat atau lambat akan terjadi, yaitu sorotan dari dunia internasional, terutama dari polisi dunia Amerika Serikat, seperti itu. Kalau melakukan perlawanan itu tembakan kemanapun jadi, bisa kepala, kemana. Ini sepertinya mohon maaf diduga seperti orang dieksekusi dengan sasaran yang tepat. Kalau ngomong fakta ya fakta di persidangan, bukan fakta di luar persidangan. Jadi saya nggak mau dibawa melenceng keluar dari bicara soal hukum. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia di berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pemerintah Amerika menyebut penggunaan aplikasi Peduli Lindungi melanggar hak asasi warga negara Indonesia. Karena memang arah politik internasional sudah berubah, ya. Di sana Islamofobia sudah terkikis dan sudah dilawan, gitu kan. Di sini malah kami menduga sebaliknya. Kita butuh itu karena untuk menggapai keadilan yang tidak diskriminatif. Fair trial di sini agak sulit. Cara Amerika ketika tidak menyukai pemerintahan di suatu negara jarang lewat serangan langsung ke negara itu, tetapi dengan cara membiayai kelompok yang berlawanan dengan pemerintahan negara itu, dan ini terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Sulit. Terkait dengan 6 pengawal Habib Rizik bin Hussein bin Syihab tersebut, kami mohon untuk segera diselesaikan, gitu kan. Bagaimana kita mau menyelesaikan yang lalu-lalu, ya, dari kasus Munir dan semacamnya, jika yang kemarin aja berulang seperti itu. Selain itu, tes wawasan kebangsaan terhadap 56 mantan pegawai KPK dan tindakan represif aparat kepolisian juga disebut melanggar HAM bagi warga negara Indonesia. Bahkan pada waktu Perang Suriah, Hillary Clinton, mantan Menteri Luar Negeri Amerika di kabinet pertama Barack Obama, dengan terus terang mengakui kalau Amerika ada di belakang pembentukan ISIS. ISIS dibentuk tahun 2013 dengan niatan untuk memecah belah negara di Timur Tengah. Ini kalau saya punya hak, saya boleh saja untuk sidang dagelan rekayasa. Anda mengatakan tidak sesuai fakta dari awal. Loh, yang mana tidak sesuai fakta? Bilang lebih banyak yang tidak setuju. Putusan ini orang media, kita orang media, jadi udah lebih tahu, kita mengimpun data. Ini nggak ketemu. Dalam bukunya Hard Choice, Hillary Clinton mengakui kalau mereka ingin membuat negara Islam, dan negara pertama yang akan dijadikan negara Islam adalah Mesir yang di bawah kepemimpinan Muhammad Mursi dari Ikhwanul Muslimin. Anda punya akhlak nggak? Nggak. Anda beragama? Anda beragama? Anda beragama? Kau apa? ya jangan beragama. Nggak, gini aja. Gaya apa? Gini aja. Kau jangan nanya saya beragama atau tidak. Ya, Jangan. Di sini kita diskusi. Agama Anda apa? Agama Anda apa? Nggak boleh pejabat publik menanyakan itu. Tapi karena pertanyaannya bodoh dan berbahaya. Anda bisa bertanya hal semacam itu di tempat yang paling privat. Politician apa orang bodoh? Logikanya begitu. Saya ingatkan, jangan lagi nanya Anda beragama atau tidak. Belum tentu kita ini, ya. Saya nggak pakai baju begitu aja meskipun saya berhak pakai baju seperti yang kau pakai. Itulah kenapa Amerika dan beberapa negara Eropa tertarik sekali dengan ormas seperti FPI. FPI dianggap punya potensi untuk membesar dengan kekuatan radikalnya. Ingat nggak? Dulu pernah ada intelijen dari Jerman yang mengunjungi Munarman di markasnya. Hasil penyelidikan Komisi 1 DPR menunjukkan bahwa orang asing menyambangi FPI, yakni bernama Susan Hall dari BND yang merupakan Badan Intelijen Negara Jerman. Atas tindakan itu, Farhan menilai apa yang dilakukan kedutaan Jerman adalah sebuah pelanggaran berat. Oleh sebab itu, Duta Besar Jerman kemudian dipanggil oleh Menteri Luar Negeri dan diberi teguran khusus. Kemungkinan besar itu bagian dari strategi Amerika dan beberapa negara Eropa untuk semakin mendekatkan diri dengan FPI dan menyatakan dukungannya. Kalau nanti FPI semakin besar di Indonesia lewat dana dari Amerika juga, kemungkinan besar Amerika akan kembali memainkan pola dukungan yang sama seperti ketika mereka mendukung ISIS di Suriah. Dan kebayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia. Perang saudara.
Ternyata ketika dilakukan penyelidikan ke beberapa sumber kita di Berlin langsung, si Susan Hall bukan pula pegawai pemerintah yang tercatat di Kementerian Luar Negeri Jerman. Dia tercatat sebagai pegawai di BND atau Badan Intelijen Jerman. Ini yang disampaikan anggota Komisi 1 fraksi Partai Nasdem, M. Farhan. Hillary Clinton mengaku terinspirasi dari campur tangan Amerika di Afghanistan waktu mereka membiayai mujahidin Afghanistan melawan Uni Soviet. Buat Hillary, membiayai para mujahidin dan barter senjata dengan sumber daya alam mereka adalah cara yang murah untuk menguasai sebuah negara daripada menyerangnya lewat kekuatan bersenjata. Pada akhir tahun 2020 dan awal 2021, ditegaskan Presiden, pertama kita mengakhiri kelompok-kelompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas, yaitu kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada. Kata Mahfud dalam diskusi secara daring pada Minggu 26 Desember 2021. Jadi selama orang-orang yang mereka anggap tidak Islam itu, ya darahnya halal. Wah, nasib Islam mu'alaf gimana? Darah lo masih ada inilah. Masih ada. Halal enggak. Diketahui, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD secara resmi membubarkan organisasi Front Pembela Islam atau FPI. Dengan begitu, segala kegiatan yang dilakukan oleh ormas pimpinan Habib Rizik itu pun dilarang. Dan lu lihat itu? Gua lihat benar. Oke. Ya, dan itu yang mengubah diri gua yang biasanya nulis spiritual tentang hidup, tentang motivasi dan segala macam. Akhirnya gua nulis tentang radikalisme. Kalau memang benar itu yang lu lakukan, artinya lu melawan bukan geng lagi, melawan paham, ideologi. Ya, ideologi dan paham. Iya. And I don't think they like you. Pasti. Pasalnya, FPI tidak lagi memiliki legal standing baik sebagai ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang ditandatangani pada 23 Desember 2014 lalu. Tidak hanya itu, Mahfud MD juga mengatakan FPI tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar atau SKT kepada negara per Juni 2019, sehingga secara de jure FPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019. Dibubarin lagi, saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam, singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi nggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam, singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Dengan dia bikin organisasi sendiri, tidak mau ikut NU atau Muhammadiyah, bukti dia sendiri bikin perpecahan kan. Kalau dia hati legowo, ngapain tidak milih yang sudah ada dan berjalan? Karena bikin yang baru-baru ini malah bingung kan. Setiap orang karena punya klaim fahamnya sendiri, kemudian bikin ada HTI, ada Jamaah Tabligh, ada DI. Itu semua kan karena dari kekecewaan-kekecewaan itu. Tiap kecewa enggak? Jadi sampean jangan terjebak. Sampean sebagai orang modern jangan terjebak. Kalau niat itu baik semua. Ormas yang dipimpin Habib Rizik Syihab ini telah resmi bubar pada 2020 lalu. Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Suhud, menegaskan pemerintah tidak anti-Islam meski telah melarang organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI. Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam, masih tetap jalan. Menurut dia, FPI dibubarkan pemerintah karena tidak memiliki kedudukan hukum sebagai ormas. Pada sisi lain, dia menyatakan seandainya FPI mempunyai kedudukan hukum, dia yakin ormas itu tidak akan sampai dibubarkan. Dia juga sepakat dengan alasan pemerintah membubarkan FPI karena dinilai berseberangan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Tapi ketika Muni mempersatukan umat Islam dengan dia bikin organisasi sendiri dengan nama sendiri, terus nambahi jumlah perpecahan. Tapi nak ono jamaah apa MTA wonten apa Hizbut Tahrir wonten macam-macam niku. Mulane cocok ra cocok rasa mutu. Nek ora cocok ya juga organisasi dhewe malah wae.
Sing tercatat tuh kira ning depan 215 aliran ning Islam sendiri. Jadi, kata dia, pelanggaran FPI bukan karena organisasi yang dipimpin Rizik Syihab itu berbasis Islam. Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia saja, ada yang berdirinya sudah lebih dulu, ujar dia. Dia meminta pemerintah ke depan perlu berdialog dengan semua ormas akan berjalan sesuai ideologi bangsa. Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut tawasud atau tawajul. Tawasud ya, semuanya ke tengah, kata dia. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan. Tapi tetap ada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam lah apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal-ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang. Sebelumnya pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB 6 menteri dan lembaga. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kata Menko Polhukam Mahfud MD saat jumpa pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta. Ketika kebenaran itu ternyata tidak sesuai dengan perilaku pejabat atau perilaku sebuah pemerintahan itu kayak apa? Bagaimana ketika kebenaran itu benturan dengan pejabat-pejabat yang korup, yang salah, dengan hukum-hukum pemerintahan yang salah, itu gimana? Bahwa saat demikian kita wajib ingkar tapi tidak harus perang. Ini panduan saat kita sebagai orang soleh ngadepi pejabat-pejabat yang nakal. Kalau saya ajak turun ke pung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir! Pemimpin ini bisa pejabat, bisa pemimpin kultural, pemimpin ormas, pemimpin umara, jamu amir. Ketika kita melihat pejabat yang mungkar, yang nggak bener, apalah nukotil hukum, ono to ora merangi kita hum ing umara. Napa boten diperangi nawon ya Rasulullah, kudeta mawon. Ini loh, ini hadis sahih bahwa ajaran Nabi untuk melihat kemungkaran itu tidak ada, yang ajarannya itu disuruh revolusi pakai kudeta denda. Apa tidak kita perangi ya Rasulullah? Jawab Nabi apa? Jangan. Selagi pejabat-pejabat itu masih sholat. Mungkin pejabat itu punya kesalahan, dia korupsi, dia menggenjot rakyat, dia apa. Tapi selagi dia sholat, kata Nabi itu tidak boleh revolusi. Ayo revolusi, ayo revolusi, sekarang juga. Ayo revolusi, sekarang juga. Tentu kita sebagai muslim di Patani, di Thailand hanya bersyarat yang penting pemerintahan tidak memberangus masjid. Artinya selagi masih tidak menghalang-halangi institusi agama yang bernama sholat, itu kita tidak usah revolusi.